Halo, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Halo Pak Erick, terima kasih atas waktunya. Sehat, Pak Erick, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Dan tentunya kita tidak hanya berdua ya, tapi juga ada bersama kita yaitu pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Annyeonghaseyo, Coach. Annyeonghaseyo. Pagi-pagi bikin bahagia. Alhamdulillah doa publik terkabul. Erick Thohir dan Shin Tae-yong akhirnya lakukan pertemuan, bahas perpanjangan kontrak. Sampai tak percaya, Menir Bristol Rovers heran sama jejak karir sepak bola Elkan Bagot. Begini katanya. Pernyataan mengejutkan, pelatih asal Malaysia akui timnas Indonesia lebih kuat dari Malaysia. Gendera perang ditabuh, gak ada malu-malunya. Kapten Vietnam tantang timnas Indonesia usai keok di Piala Asia 2023 Qatar. Subscribe channel ini dulu, agar gak ketinggalan update terbaru, dan bagi yang sudah, bersiaplah untuk merasakan sensasi berita terhangat seputar timnas Indonesia. Pagi-pagi bikin bahagia. Alhamdulillah doa publik terkabul, Erick Thohir dan Shin Tae-yong akhirnya melakukan pertemuan. Bahas perpanjangan kontrak? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah melakukan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pertemuan itu terlihat dari akun Instagram Erick Thohir. Terlihat juga ada presenter yang memimpin acara tersebut. Belum diketahui dalam acara ini atau bertemunya Erick Thohir dan Shin Tae-yong akan membahas perpanjangan kontrak atau tidak. Namun bisa saja ini kode Erick Thohir untuk fans timnas Indonesia bahwa pelatih asal Korea Selatan itu bakal stay di timnas Indonesia, seperti harapan publik. Sebelumnya, Erick mengatakan tidak sedang mencari pelatih pengganti. Karena ia akan tetap menjalankan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Shin Tae-yong. Kalau ditanya, Pak Erick cari enggak pelatih alternatif pengganti Shin Tae-yong? Enggak ada. Karena kesepakatannya seperti itu. Sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Shin Tae-yong sampai Juni dengan dua parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027. Yaitu meloloskan timnas Indonesia senior ke-16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke-8 besar, ucap Erick. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu juga mengaku puas dengan kinerja Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Apalagi dia sukses mencapai target membawa timnas lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Apakah saya puas dengan Coach Shin Tae-yong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional, tidak boleh pakai perasaan. Artinya apa? Walaupun saya sayang sama Coach Shin Tae-yong, saya juga harus punya target. Sama seperti saat masyarakat sepak bola menargetkan saya, ujarnya menambahkan. Sampai tak percaya, Menir Bristol Rovers heran sama jejak karir sepak bola Elkan Bagot. Begini katanya. Menir Bristol Rovers, Matt Taylor mengungkapkan sesuatu yang menarik mengenai pemain barunya, Elkan Bagot. Matt Taylor bingung dengan fakta Elkan Bagot lebih sering bermain untuk timnas Indonesia ketimbang tampil di level klub. Dia mungkin lebih banyak bermain di level internasional dibandingkan di level klub, kedengarannya hal yang aneh untuk dikatakan, ujar Matt Taylor dikutip dari Bristol World. Elkan Bagot beberapa kali menjalani masa peminjaman. Pemain yang lahir di Bangkok, Thailand sempat dipinjamkan ke Gillingham dan Cheltenham. Elkan Bagot menjalani masa peminjaman yang baik di Gillingham. Namun, hal sebaliknya terjadi saat ia memperkuat Cheltenham. Dia jelas mendapat pinjaman positif di Gillingham, saya pikir sebelumnya juga di Kings Lynn. Situasinya tidak berjalan sama di Cheltenham, tapi dia pemain dengan kualitas tertentu. Kami senang dia juga memilih kami, jelas Matt Taylor. Matt Taylor pun memberikan pujian terhadap Elkan Bagot. Selain usianya yang masih muda, Bagot punya fisik dan postur yang sangat bagus.
Dengan tinggi mencapai 196 cm, Elkan Bagot akan sangat diandalkan saat situasi bola mati. Beberapa kali ia pernah mencetak gol lewat tandukan kepala. Fisik yang jelas bagus dan saya rasa dia adalah pemain yang punya potensi besar, tandasnya. Pernyataan mengejutkan, pelatih asal Malaysia akui timnas Indonesia lebih kuat dari Malaysia. Pelatih asal Malaysia Azra'i Hor Abdullah mengakui skuad Garuda lebih matang dari Harimau Malaya. Ia bahkan meminta negaranya untuk berkaca pada timnas Indonesia, dan Asosiasi Sepak Bola Malaysia harus menyadari bahwa masa depan tim nasional ada pada pemain muda. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita, Indonesia, melakukannya. FAM harus menyadari bahwa masa depan ada pada pemain muda, kata Azra'i, dikutip dari nst.com.my. Azra'i mengatakan bahwa klub-klub harus memperhatikan pengembangan pemain muda dengan serius. Tim U23 dan Piala Presiden U21 harus mendapat dukungan yang besar. Inilah pemain-pemain yang nantinya akan bermain di tim senior. Sebagian besar klub terlalu fokus pada memenangkan kompetisi kelompok umur dan akhirnya mengabaikan pengembangan talenta muda. Jika ini terus berlanjut, talenta muda kita akan menderita dan tim nasional akan terpengaruh dalam jangka panjang. FAM dan MFL perlu memikirkan kembali kuota impor di liga domestik. Liga U23 harus menjadi kompetisi yang semuanya lokal. Key Performance Index suatu klub di level junior harusnya tentang berapa banyak pemain yang lolos ke tim senior, tambah Azra'i. Genderang perang ditabuh, gak ada malu-malunya, Kapten Vietnam tantang timnas Indonesia usai keok di Piala Asia 2023 Qatar. Kapten Vietnam, Du Hang Dung, lontarkan piwar keras ke timnas Indonesia dan fans sepak bola tanah air jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu mengacu pada kekalahan Vietnam dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Itu merupakan sesuatu yang tak bisa diterima oleh Hang Dung, ia menganggap itu sebagai utang. Sekarang saatnya kita menantikan di bulan Maret. Tidak ada yang lebih baik daripada jika Vietnam membayar utangnya kepada Indonesia. Saya harap demikian, ucap Hang Dung seperti dikutip dari Dantri. Tak sampai di situ, ia bahkan mengaku Vietnam siap menghadapi puluhan ribu fans timnas Indonesia yang hadir di stadion dalam pertandingan nanti. Kegagalan baru-baru ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Mari kita perjelas dan ingat mengapa kita kalah. Bulan Maret nanti, kami akan siap menghadapi mereka lagi, di hadapan sorak-sorai 80.000 hingga 90.000 penonton. Mari kita perjuangkan apa yang telah kita lakukan, dengan semangat yang lebih kuat, imbuhnya. Duel timnas Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjadi tuan rumah, sementara laga kedua Vietnam yang giliran menjamu skuad Garuda di Hanang.